Nah, ini ciri khas Bajamasi ketika berjalan mengelilingi desa. Oh, ternyata masak. Ini masak nih. Bajamasi itu sering memakan bangkai beras yang sudah hancur, teman-teman. Ini mau dimasak, Mbah. Kita akan menemui seorang ODGJ yang bagi saya ODGJ baik, mandiri, tidak sombong, dan rajin menabung. Jadi ceritanya begini, semalam itu jadi ODGJ ini sering ke rumah saya meminta rokok, meminta beras atau berbagai kebutuhan lainnya. Namun semalam itu ke rumah saya dan saya tidak ada di rumah, maka dari ini akan saya datang ke rumah beliau. Coba ayo ikuti saya, teman-teman. Jadi tempatnya itu di belakang balai desa ya. Jadi menghuni di rumah apa ini namanya, mungkin gedung yang tidak berguna pada waktu itu. Dan ini rumah beliau. Mari kita masuk. Semoga beliau di rumah. Coba deh lihat ini. Jadi ini kondisi rumah beliau. Sebenarnya beliau itu punya keluarga, punya anak di rumah. Di rumah anaknya, cuma beliau tidak mau. Beliau memilih untuk mandiri di sini. Assalamualaikum, Mbah. Di rumah. Coba masuk saja ya. Halo, Mbah. Oh, ternyata masak. Ini masak nih. Masak, teman-teman. Tapi gelap ya. Bakar iwak. Coba kita nyalakan flash. Bentar. Ini bakar ikan, teman-teman. Coba apa, Mbah? Bakar ikan lele. Dan ini yang saya sebut beliau itu mandiri. Jadi cari makan sendiri, bertahan hidup sendiri, meskipun beliau punya keluarga di rumah. Jadi inilah kondisi rumah beliau. Ini sebenarnya, Mbah, ini Amit nyun sewu. Amit. Tak paling ini Amit. Mbah niki asale omahe sinten, Mbah? Omahe Pak Sariban. Pak Sariban? Pak Sukin. Pak Sukin. Jenengan angsal Apa? ikan dari mana? Di sana di Kalenan. Oh, di kali. Jenengan nangkep. Nggih. Gitu. Oke, jadi biar mbahnya itu bakar ikan dulu, teman-teman. Nanti kita ngobrol, kita mau tanya. Jadi kenapa kemarin malam itu ke rumah saya minta apa? Coba kita tunggu beliau. Dan ini unik, teman-teman, ini. Ini adalah tempat di mana beliau itu membuat beras. Jadi ketika beliau ada panen di desa itu, beliau tidak tinggal diam. Beliau mengambil sisa-sisa panen, atau bahasa kita itu ngasak. Sisa-sisa panen itu, gabah itu dimasukkan di sini, lalu ditumbuk pakai ini, dan nanti bisa jadi beras. Dan ini apa, wajan, ada ceret, dan kalau tidur di sini ya beliau ya. Mbah, sampean beli beras? Enggak punya. Enggak punya? Enggak punya beras. Oh, sampean rasa anjang ya.
Oke gitu teman-teman, nunggu mbahnya ini selesai bakar ikan, nanti kita ngobrol. Oke, jadi sudah matang teman-teman, kurang matang sedikit ya. Ini ikan lele dari mana mbah? Kalenan. Dari kali. Oke, kita simpen dulu, kita ngobrol. Jadi ceritanya itu semalam Mbah Jamasri itu mampir ke rumah saya, ndak ada. Mau minta apa mbah? Rokok. Jadi sudah saya bayarkan rokok. Jadi berasnya juga habis, jenengan nggak sanjang nek punya beras kok. Nganu, emping. Empeng, empeng itu apa? Emping itu ngasak di jalan dari digoreng. Oh, coba tak lihat mbah, mana mbah empeng mbah. Jadi Mbah Jamasri ini mandiri, dapat apa saja di jalan untuk dia makan sehari-hari. Itu apa itu? Ini apa ini? Emping. Empeng. Beras gorengan. Oh, ini beras yang sudah hancur teman-teman. Ini mau dimasak mbah? Iya. Hmm, Dikosak. Bubur. dimasak. Itu ada juga anu pidet namanya. Nganu, ngamuk. Ini pidet untuk beliau berburu ikan untuk makan sehari-hari. Dan ini ada beberapa. Ini apa saja mbah ini isinya mbah? Kosong ya. Mbah Jamasri, Mbah Jamasri. Jadi Mbah Jamasri itu sudah kenal selama saya, semenjak saya sudah aktif di balai desa itu dulu, ikut sebuah organisasi, juga sering mengikuti beliau. Mbah Jamasri ini. Sampean cukur kapan mbah niki? Guntingi dhewe. Duh, kok sampean mboten sanjang, sanjang nek tak Lho. cukurno. 2000. 200. 200. Nggih. Ini punya kucing juga. Mbah Jamasri. Ini. Sinten namanya? Ini. Ning. Putuku ini. Nah ini. Oh, anaknya nih, anak cucunya. Mbah, saya penasaran ini, Mbah. Coba sini, Mbah. Ini. Ini buat apa? Sini di pencong. Pencrong. Ini. Gawe apa biasanya? Di beras. Oh, bener teman-teman, tebakan saya itu buat beras. Ini kan ditumbuk ini, Mbah, dideplok ya. Deploknya pakai putih. Ini teng mereka. Kale alu. Ya, alu ya. Namanya kan alu, Mbah. Alu sama lumpang ya. Jadi Mbah Jamasri ini sangat mandiri teman-teman. Sebenarnya Mbah Jamasri ini juga punya anak, tapi tidak mau merepotkan anaknya. Anaknya juga baik, sering berkunjung ke sini, dan Mbah Jamasri ya hampir tiap hari ke rumah anaknya Mbah ya. Ya. Tapi tidak mau tinggal bersama, tidak mau merepotkan anak. Mbah Jamasri itu ingin apa sebelum bulan puasa ini? Ya enggak pengen. enggak pengen. Gitu ya. Cuma pengen rokok Mbah ya. Jadi cara dengan nangkap ikan tadi gimana Mbah? Di kalenan. Pakai tangan? Iya. Hidup gitu? Iya. Atau sudah meninggal? Meninggal. Sudah mati ya? Iya. Jadi gitu teman-teman. Pernah suatu ketika dulu saya ikut organisasi di balai desa. Sebelah ini balai desa Mbah ya. Iya. Ini adalah salah satu gedung dari bagian balai desa yang sudah lama tidak berpenghuni, dibuat tinggal Mbah Jamasri. Jadi dulu itu ada cerita Mbah Jamasri itu sering memakan bangkai. Ada ayam di sungai itu diambil, diolah, setelah masak itu ditawarkan sama teman-teman perangkat juga. Itu juga sangat lucu Mbah.
Nyuwun sewu nggih, saiki aja mangan-mangan batang nggih. Goleka iwak-iwak ngoten niku mawon. Mangke nek mboten jenengan nek mboten gadah beras, mboten gadah rokok, nek jenengan teng nggone anake jenengan, mangke mampir omahku nggih. Nggih. Sampeyan ngerti omahku to? Ngertos. Nah, jadi memang sering teman-teman Mbah Jamasri ini berkunjung. Jadi rumah anaknya tuh tidak jauh dari rumah saya. Jadi sering Mbah Jamasri ketika saya pas di rumah dan keluar itu Mbah Jamasri belok meminta apa atau sekedar ngobrol. Jadi sebenarnya lucu Mbah Jamasri ini, cuma mungkin dari ini capek lelah Mbah nggih. Oke, coba kesana lagi, apa lagi yang ajeng jenengan dudohke nggone putune. Iya. Apa sing arep nduk dudohke iki? Itu. Nah, ini peci legendnya Mbah Jamasri. Nih. Peci ini udah puluhan tahun. Nah, ini ciri khas Mbah Jamasri ketika berjalan mengelilingi desa. Ya pakai peci ini, coba diagem Mbah. Nah, ganteng kok. Mbah Jamasri, jenengan itu asline iki sakit ngeten iki gara-gara apa? Gara-gara jatah. Jatah? Nggih. Jatah napa niku? Nggih, rupi-rupi. Enten beras, enten rokok, enten gula, enten iwak. Ngoten. Jadi sakit gini karena jatah. Iya. Mungkin anu ya, di masa lalu Mbah Jamasri ini orang yang kurang berkecukupan maka meminta jatah itu atau gimana Mbah? Nah, ya wes lah, karena Adanya membawa ilmu. ilmu apa? Punya ilmu? Saya. Ilmu apa? Ilmu hitam Haji Ginem Sukma Sekti Dewi Lanjar. Mbah Jamasri punya ilmu teman-teman. Ilmu hitam, Sukma Sekti, Dewi Lanjar. Dewi Lanjar itu ilmu apa Mbah? Ilmu membawa beras, membawa apapun jor-joran sing ngoten niku. Mungkin dulunya itu juga mempelajari suatu ilmu tapi tidak kuat, mungkin seperti itu Mbah. Iya. Nggih, Mbah. Ini kan ajeng poso to Mbah. Poso. Jenengan niku nek sanjang butuh nopo, mangke jenengan sanjang. Maupun jenengan kepengin sesuatu apa? Mengko ben putu-putune jenengan kados kula niku caket maringi. Tapi anu ya teman-teman, Mbah Jamasri itu dikasih sesuatu yang berharga itu malah tidak mau memakai. Contoh kita kasih peci ini juga sering, hampir kurang lebih 3 kali saya ngasih peci baru, tapi tidak dipakai ya, suka peci ini. Kalau kita kasih uang juga secukupnya saja. Pernah juga dikasih temen dulu tuh 50.000, malah beliau bakar. Ya nyuwun sewu ya, karena keadaan Mbah Jamasri seperti ini. Jadi kasih uang ya cuma 5.000, 10.000, paling mentok 20.000. Itu pun jangan satu lembar, kasih beberapa lembar. Gitu. Jadi karena saya sering dan lama sekali. Dijalankan jatah keuangan itu adanya 50.000. Adanya 50.000. 50.000 itu damel madang pencekal. Tapi anu, jenengan itu masih anu Mbah, kalau di jalan-jalan niku tasih di nganu nyuwuni nomor togel. Nggih, mumpun mboten angsal. Sudah enggak boleh ya. Jadi boleh. dulu itu Mbah Jamasri itu kalau Jadi membawa ilmu nyauting. Ya. Jadi Mbah Jamasri dulu tuh kalau ketemu orang tuh pasti dimintai nomor togel. Dan anehnya nomor togel itu sering keluar Mbah ya. Gitu. Jadi sekarang enggak boleh Mbah ya. Atau jenengan mau ngasih nomor saya, nanti malam keluarnya apa? Mengeluarkan enggak mengeluarkan. Berapa nomor nanti malam? Ya, apa? Enggak mendengarkan. Enggak mendengarkan, oke.
Mbah itu kok ono tanaman dari mana Mbah? Ada belimbing, alpukat, anu woko moko. indokan pun Iya, karena susah berkomunikasi dengan Mbah Jamasri. Coba lihat tanamannya ini deh. ya Coba lihat Mbah. Ini apa Mbah? itunya pertanaman apa itu Alpukat. pokat Kalau ini alpukat ya Mbah? Atau apa Mbah? Nah itu apa Mbah? itu belimbing nih ini kok Itu. buat apa jambu Nah. Duduk di sini Mbah. Sambil menikmati sore Mbah. Mbah Jamasri. Mbah Jamasri. Coba pesen-pesen nih karo putu-putune iki ben putu-putune iki dadi wong apik. Bener. Piye pesene? pesannya ya membawa ilmu Membawa ilmu. Selalu ilmu, ilmu dan ilmu. Gitu. ilmu itu enggak bisa makan bisa Kucingnya. enggak keuangan enggak punya keuangan menyaut kaya motor cili-cili tidak disepai jadi duit. Oke, gitulah teman-teman. Jadi video kali ini saya Jadi bangunan keuangan itu adanya besar, banyak. banyak. Ini. Oke. Jakarta nggih. Oke. Mbah Jamasri, sampun nggih kula tak Nggih. mantuk. Nggih. Jadi jenengan kalau butuh sesuatu, nek pas saya di rumah karena saya ku jarang di rumah, Mbah. Ya. Kadang juga di Kudus, kadang di Jogja, Ya. kadang juga pergi jauh, jadi Ya. tidak pasti di rumah. Tapi kalau jenengan lewat rumah saya, pintu depan kebuka, pasti saya di rumah. Ya. Jadi kalau butuh beras atau sekedar rokok lah nanti kita kasih. Jadi gitu teman-teman, inilah video kali ini saya tidak ke jalan karena jadi beliau ini sudah berkomunikasi dengan saya itu sejak lama. Jadi baru saya video ini karena ya mungkin chemistry ya. Saya juga punya mungkin bagi beliau saya juga sahabatnya katanya. Jadi begitulah keadaan Mbah Jamasri sekarang, dan ini cara kita belajar hidup dari Mbah Jamasri, bagaimana kita dengan keadaan apapun, dengan kondisi apapun, kita tidak selalu ingin merepotkan orang lain. Kita harus selalu mandiri, bertahan hidup dengan cara kita sendiri, jangan terlalu merepotkan, dan yang paling penting adalah jangan berharap kasihan, jangan berharap pemberian dari orang lain. Terima kasih teman-teman. Rahayu Sagruk Dumadi.